Oke teman-teman, kali ini aku akan melihatkan tugas akhir arsitektur Untak Semarang angkatan 76. Gimana keseruan kita? Yuk kita wawancara satu-satu yuk orangnya. Let's go. Oke, dengan Mas siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Bagas Surya Mahendra. Oke. Saya Apa nih marketnya nih? Kalau Mas Bagas ini buat apa kalau boleh tahu ini, guys? di sini aku buat maket. Ini tugas akhir aku, yaitu perancangan Padepokan Pencaksilat Nusantara di Kota Madiun dengan langgam dan konsep neo vernacular tuh. modern. Jadi atlet pencaksilat itu sekarang sudah ada wadah dan fokus, semoga bisa menjuarai pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu aja ya Mas Bagas ya. Terima kasih. Thank you. Oke, ini dengan Mas Ardi, produknya apa nih? Aneh Mas Ardi ya. Bisa dijelaskan Mas Ardi? Produk saya adalah bangunan World Trade Center di Surabaya. Apa nih latar belakang untuk membuat bangunan ini? Latar belakang di sini yaitu fasilitas desainnya kurang memadai untuk gedung perkantoran. Oke, jadi sangat berguna banget ya teman-teman di Trade Space di Surabaya ini. Terima kasih Mas Ardi. Oke, kita kedatangan lagi dengan desain Omah Polo Pendem dari Mas Sakana, guys. Ya, ini bisa dijelaskan nggak sih latar belakang Omah Polo Pendem itu apa, Mas Sakana? Oke, ini berangkat dari konsep kimpul. Lu tahu kimpul? Apa itu This is kimpul? Kimpul talas. Oh, talas. Wow. Gimana nih? Ini produknya berguna bagi masyarakat apa saja nih, Mas? Yes. TA mari kita kimpulkan. Jadi ini tanaman herbal ya, untuk bisa budidaya tanaman herbal di kuliner Kabupaten Semarang. Saya laku. Gitu. TA mari kita kimpulkan. Mantap, berguna banget ya produknya Jos Cisa. Selamat dulu. Oke. Kita ketemu lagi dengan produk TA kita, guys. Judulnya apa Mas pakai? Judulnya Agro Teknoprak. Argo Teknoprak di Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Ini BTW latar belakangnya apa kalau tahu ya Mas? Ya karena Pekalongan itu kan pertanian itu besar, cuma untuk menarik daya tarik regenerasi muda kita bangun Agro Teknopark, bro. Oh, jadi ini tuh Yoi, pusat bro. pertanian ya teman-teman ya. Yoi, Kalau kalian tahu pusat di pertanian berteknologi. Pekalongan, guys. Jadi ini berguna banget untuk para petani dan peternak. Apa namanya ya? Peternak juga ya Mas Oke Peternak ya? juga ada peternakan, Oh, bro. seperti itu tuh. Berguna banget gak sih? Bagus banget ya sih produknya, guys. Oke, terima kasih aja begitu ya Mas Oke ya. Sama-sama guys. Oke, kita kedatangan produk TA lagi dari Mas siapa ini namanya? Mas Moral Susanto. Mas Judulnya Morel. Department di Kabupaten Sleman. Departemen di Kabupaten Jadi, Semarang. Bisa dilatar belakangnya apa? Departemen ini adalah penggabungan fungsi edukasi dan hunian di satu bangunan. Oh, jadi edukasi dan bangunan di Edukasinya tanda petik ya, non formal. non formal. Jadi berguna banget nih untuk masyarakat Sleman nih ya, masyarakat Sleman nih ya. Kalian akan dibangun Departemen di Kabupaten Sleman. Antusias banget ya keluarga Sleman seperti itu tuh. Desainnya juga bagus banget teman-teman ya. Terintegrasi dan jangan menyeluruh guys. Tuh ada poin juga di tengahnya teman-teman. Oke Mas Moral, gitu aja Mas Moral. Terima kasih ya, desainnya ini bagus banget. Oke, kita kedatangan lagi TA berikutnya teman-teman dengan judul apa Mas Tito judulnya? Wisata edukasi tanaman astiri di Kabupaten Subang. Astiridia Kabupaten Subang. Bisa dijelaskan nggak latar belakangnya kenapa sih dibangun kayak gini sih? Gitu. Ya, karena di Subang itu potensi aslinya sangat-sangat baik, komoditasnya sangat banyak. Jadi sangat cocok untuk dibangun di Subang ini. Tuh, karena komoditas aksirinya banyak, bangunan ini untuk wadah aksiri itu tersebut ya guys ya, untuk kegiatan pembudidayaan dan lain-lain ya teman-teman ya tuh. That's right. Oke Mas Tito, seperti itu saja dan semangat dan sukses selalu ya. Terima kasih banyak guys. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya guys ya, berjudul apa namanya Mas Galang ini guys? Ya, ini adalah pasar ikan higienis di Kota Pekalongan. Tuh, ini latar belakangnya kenapa dibangun pasar ini guys? Ya, jadi di Kota Pekalongan ini memerlukan pasar ikan higienis untuk distribusi ikan-ikan hasil tangkapan laut di Kota Pekalongan. Nah, ini berguna bagi nelayan berarti ya Mas Naya? Ya, ini untuk nelayan, pedagang, dan juga wisatawan yang berkunjung di Pekalongan. Tuh, ini jadi pasar sekaligus wisatawan serta produk induk ikan yang ada di Pekalongan. Betul, di sini ada food court-nya juga. Jadi wisatawan bisa makan di situ, beli ikan di situ. Wow, sangat bagus banget konsepnya ya. Gelo. Terima kasih Mas Galang ya, sukses Ya. selalu nih guys. Bermanfaat Terima banget kasih. ya ikan nih guys. Oke, ini adalah TA berikutnya teman-teman ya. Ini adalah masterpiece of TA teman-teman. Ini dari Mbak siapa namanya? Mbak Cinta Agusta. Oke, ini buat apa Mbak Sinta kalau boleh tahu? Ini kita lagi buat pusat upcycle plastik di Semarang. Itu TA saya. Ini adalah solusi desain dari
limbah plastik di Indonesia maupun di Kota Semarang. salah Oh, satunya. menarik banget ya. Ini jadi Bangunan utama ya, pecontohan ya teman-teman ya. Kalau Iya. ingin di setiap provinsi itu harusnya dibangun kayak gini teman-teman, agar sampah di setiap provinsi itu berkurang dan dapat didaur ulang. Iya. Konsepnya sudah bagus banget. Ini TA terbagus menurut aku ya teman-teman ya. Oke Mbak Cinta, gitu aja. Terima kasih. Oke. Semoga sukses teman-teman ya. Oke, seperti itu. Guys. Oke, kita kedatangan lagi produk TA. Ini adalah taman rekreasi. Dari siapa? Dari Rifki. Rifki. Bisa dijelaskan nggak ini latar belakang kenapa sih dibangun taman rekreasi? Latar belakangnya itu menurut saya, remaja di Indonesia itu kurang lebih memiliki masalah tentang emosional. Oh, berarti ini targetnya itu remaja-remaja ya, Iya. Mas Rifki ya? Kurang lebih dari usia 10 sampai 24 tahun. Jadi ada 3 fase remaja, yaitu remaja awal, remaja tengah sama remaja akhir. Jadi tempat ini fasilitasnya kurang lebih mewadahi 3 fase dewasa, fase remaja tadi. Maka dari itu taman rekreasi ini bukan untuk lebih ke taman, tapi sebagai bentuk wadah aja saja. Oke, jadi ini berguna banget buat para remaja di daerah Semarang yang akan direncanakan wadah untuk remaja berkreativitas yang kedepannya untuk lebih baik di kota Semarang ya teman-teman. Gelo, udah bagus banget konsepnya Mas Rifki ya. Terima kasih Mas Rifki ya. Gelo. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya. Ini adalah hotel dengan saudara siapa? Iwan Nurhanifah, Ini judulnya apa? hotel butik berbasis batik di Kota. Hotel butik berbasis batik di Kota Pekalongan. Kenapa nih hotel ini berbasis batik dan latar belakangnya apa nih? Soalnya kita mengangkat tema batik yang ada di Kota Pekalongan di desain TA ini. Oke gitu. Jadi targetnya itu orang-orang apa nih? Kalau boleh tahu. Untuk kelas menengah ke atas ya bisa ke bawah, dan yang pastinya ini untuk family, terutama untuk keluarga. Oh seperti itu guys. Jadi ini sudah bagus banget konsepnya, hotel memadukan batik yang ada di Pekalongan sendiri itu adalah kota batik ya teman-teman ya. Ini sudah bagus banget konsepnya dan selamat untuk Mbak Ipeh ya. Semoga sarjana dan sehat walafiat. Oke, kita kedatangan lagi TA berikutnya teman-teman ya. Ini dari Mas siapa? Mas Riki, Mas. Apa ini judulnya kira-kira guys? Ini saya membuat mal pelayanan publik terintegrasi ruang terbuka hijau di Kota Salatiga. Oh, jadi apa nih unsur latar belakangnya kenapa ini dibuat sih? Kenapa saya buat bangunan ini dan ada tamannya di tengah ini? Karena saya membuat judul ini ada kata terintegrasi ruang terbuka hijau. Kebetulan set saya ada di tengah hutan Kota Salatiga. Oh, jadi di pelayanan publik di Salatiga sendiri gimana ini kok dibuat seperti ini? Karena belum adanya kantor pelayanan publik di Kota Salatiga, makanya saya merancang bangunan ini. Oh, jadi difungsikan seluruh pelayanan publik itu terintegrasi dalam satu kawasan. Menjadi satu. Ya keren banget ya. Ini buat rakyat raya Solo 3. Tunggu ya pembangunannya ya teman-teman bro. Keren banget Amin. anjir, konsepnya ruang terbuka hijaunya di tengah ya. Oke, sukses terus ya Mas Terima kasih, Riki Mas. ya. Thank you. Yo, kita kedatangan market baru lagi teman-teman dari Sobat Arsitektur. Kita tanya dia, Mas, judulnya apa ya yang dibawa itu? Pasar rakyat modern di Oke, Kendal. pasar rakyat modern. Kenapa kok? Ya ini guys, namanya orang-orang kan banyak yang dagang, Ya. ada lapak banyak yang di jalan. Hmm? Nah makanya aku buat TA ini, judul ini gitu loh, supaya orang-orang itu ada wadahnya ya gitu. Ada wadahnya ya, Mas ya. Oke, let's go. Oh, bisa dijelaskan mungkin latar belakangnya sama desainnya ini apa Konsep kok desain bagus kan banget ada ya? genteng ya di lingkungannya itu ya. Nah, Tunjukkan Mas ya, sampai tunjukkan ini di lingkungannya itu ambil genteng ya. dan kita mengambil bahan dari kreativitas masyarakat di Kendal sendiri. Banyak yang menggunakan gerabah, genteng gitu loh. Makanya di sini Langgam ini overall cocok banget buat terapan di pasar ini, teman-teman. Udah gitu aja kan? Sangat menarik ya teman-teman Let's go. Sobat Arsitektur. Mari kita review marketnya. Ini dia dari belakang. Oke. Oke, makasih ya kakak. Oke, makasih. Oke, oke guys ya. Sekarang aku kembali lagi dengan TA produk apa ini guys? Dengan Mas siapa? Mas Mukmal Mawahib, Oke, ini apa nih judulnya? Bisa dijelaskan Mas Mal? itu pusat pengembangan sains di Kota Pekalongan. Oke, ini bentuknya terinspirasi dari apa nih kalau boleh tahu nih guys? Ini bentuk bangunan ini terinspirasi dari orbit planet Tata Surya. Wih, keren banget cuy. Jadi ini berguna bagi siapa aja nih pelaku nih? Terutama itu pelajar di Kota Pekalongan dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.
Oh, jadi ini dibangun untuk pengetahuan apa berarti? Luar angkasa ya? Yes. Oh, di luar angkasa. Jadi buat teman-teman di Kota Pekalongan yang mau belajar tentang sains, khususnya luar angkasa, di bangunan ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Oke, segitu aja ya Mas. Terima kasih nih. Oke. TA-nya bagus banget. Ya, terima kasih. Oke, kita kembali lagi dengan TA berikutnya dari Mas siapa? Heru Mas Heru Karudi. Ini ambil judul apa nih Mas Heru ya? Kalau boleh tahu. ambil judul Museum Tematik Sungai Musi di Palembang. Oh, ini latar belakangnya kenapa nih buat museum tematik Sungai Musi di Palembang kalau boleh tahu? Kan Sungai Musi itu salah satu jadi ikon ya Mas, dari zaman sejarah sampai modern ini. Cuma tuh belum ada museum yang mengangkat khusus terkait Sungai Musi. Jadinya saya tertarik untuk ambil. Gitu. Jadi ini berguna banget bagi siapa aja nih, kalangan siapa aja nih yang masuk di museum ini kalau boleh tahu nih. Umum sih Mas, tapi lebih utama pelajar ya, karena kan sejarah. Oh gitu ya guys ya. Ini pokoknya untuk masyarakat Palembang ini sangat bermanfaat sekali bangunan yang nantinya akan dijadikan museum di Sungai Musi dan mendongkrak pariwisata ya Mas. Iya Tahu betul, bisa Oke. menjadi ikon baru di Kota Palembang. Oke, seperti itu guys tuh, bentuk bangunannya juga bagus banget, liuk-liuk seperti sungai ya teman-teman ya tuh. Oke, terima kasih gitu aja Mas Khairuddin. Sawadikap. Semangat terus ya, terima kasih ya. Oke, kita kembali lagi dengan produk berikutnya guys ya. Ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Yusuf. Mas Yusuf Abdullah. Ini mengambil apa nih judulnya kalau boleh Ini tahu? adalah pondok pesantren Al-Hidayah dihubungkan dengan pembekalan skill perkembangan industri bangunan. Oh, ini jadi pondok pesantren ya. Latar belakangnya Ya. kenapa nih dibangun di Gerobokan nih? Karena di sana itu banyak sekali peminatnya, ada 312 ponpes dan 10.400 santri. Oh, jadi ini untuk wadah para santri nantinya ya teman-teman ya. Selain itu, manfaat bangunan ini bagi masyarakat sekitar apa nih kira-kira? Nah, selain untuk ponpes ini juga ada pembekalan skill konstruksi bangunan. Dimana kita kan tahu di Gerobokan itu banyak sekali ahli-ahli tukang. Nah, makanya di sini adalah wadah belajar agama dan Oke, ini sangat inovatif sekali ya pondok pesantren sekaligus pembekalan dengan tukang dan konstruksi bangunan. Kilo bagus banget ya bangunannya gitu ya. Oke, gitu aja ya Mas Yusuf ya. Terima kasih Thank you. banyak. Semoga sukses selalu guys. Oke, kita kedatangan market lagi ya teman-teman ya dengan saudari siapa ini? Siapa ya? Sofa, Sofa. Dia mengambil judul apa kalau boleh tahu nih? pusat kreatif denim. Pusat Kreatif Denim di Kota Pekalongan. BTW ini latar belakangnya kenapa dibuat bangunan ini kalau boleh tahu Mbak Sofa? Soalnya itu ada banyak pengusaha jeans. Pengusaha jin ya? Iya. Oh, berarti ini pelakunya siapa saja ini berguna bagi Pelakunya masyarakat ada. siapa saja kalau boleh tahu? Wisatawan yang mau belajar pembuatan jeans, mau beli jeans, Oh, mau jadi ngembangin produknya juga bisa. jadi ini salah satu inovasi pusat yang ada di Kota Pekalongan dengan pengembangan jeans. Itu bagus banget ya. Ini Yoi. terinspirasi dari bentuk apa kalau boleh tahu nih? Kalau yang ini tuh gelombang-gelombang dari sobekan jeans, Sobekan jeans, terus terus ini bentuk saku, kayak bentuk saku. Oh. Karena apa? Karena buat tempat jualan juga. Saku kan buat naruh uang gitu. oh kayak gitu ya. Oke, Iya. ini bagus banget ya teman-teman ya. Buat kalian masyarakat di Pekalongan yang mau dibangun produk ini, jangan lupa ya teman-teman ya, ditunggu kehadirannya nanti. Oke, begitu aja Mbak Sofa. Terima kasih. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya teman-teman. Kira-kira bangunan apa nih dengan saudara siapa kalau boleh tahu? Dengan Jamila Nurul Aziza. Oke, Mbak Jamila ini mengambil judul apa kalau boleh tahu ya? Judulnya yaitu Senior Living dengan pendekatan arsitektur biofilik di Karawang. Oh, jadi latar belakang dibuatnya bangunan ini kenapa nih kalau boleh tahu? Latar belakangnya itu karena jumlah lansia di daerah Karawang itu meningkat setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan fasilitas yang memang untuk hunian lansia gitu, khusus hunian lansia. Oke, jadi dikhususkan untuk lansia. Umur lansia sendiri berapa sampai seberapa sih Mbak Jamila? Untuk umur lansia sendiri itu ada lansia muda, lansia madya, dan juga lansia tua. Untuk lansia muda itu sekitar 60 sampai dengan 70 tahun, lansia madya itu sekitar 70 sampai 80 tahun, dan lansia yang tua itu sekitar 80 sampai dengan 90 tahun. Oke, ini konsep bangunannya sendiri bisa dijelaskan nggak sedikit aja? Bisa. Untuk konsep bangunannya sendiri yaitu tropis modern dengan langgam tropis modern dengan pendekatan arsitektur biofilik di Oke, jadi ini cocok banget untuk iklim Indonesia yang tropis ya begitu ya Mbak? betul. Oke, jadi buat kalian masyarakat Karawang yang akan dibangun senior living ini ditunggu ya. Ini desanya udah bagus banget, udah ada perencanaannya. Jadi untuk lansia-lansia jangan khawatir, pokoknya ada bangunan ini di Karawang. Oke, segitu aja Mbak Jamila. Bagus banget bangunannya, sukses selalu dan terima kasih banyak.
Oke, kita kedatangan tugas akhir lagi teman-teman ya. Ini punyanya siapa nih kalau boleh tahu nih? Ramaja Putra Wijaya dong. Ramaja Putra Wijaya. Ini judulnya apa nih kalau boleh tahu nih? Beach Club di Pantai Marina, Kota Semarang. Oke, ini latar belakangnya dibuat beach club kenapa ini mas? Latar belakang Pantai Marina memiliki potensi lokal strategis, berada dekat pusat pantai dan kawasan bisnis. Tapi hingga saat ini belum didukung fasilitas wisata modern yang memadai sih. Oh, jadi ini pelakunya siapa saja kalau boleh tahu nih? Pelakunya ada pengunjung ya, pasti ya. Pengunjungnya itu menargetkan wisatawan asing atau wisatawan lokal saja? Wisatawan asing dan lokal dong, ini kan go internasional. Oke, jadi ini adalah beach club yang menargetkan atau memfasilitasi wisatawan internasional di Semarang, khususnya di Pantai Marina ya teman-teman. Betul. Tuh, udah bagus banget. Konsepnya juga bagus banget, dekat dengan pantai dan diharapkan TA ini mendongkrak ekonomi masyarakat di Semarang. Mantap sekali, Oke, Kiki. mantap banget. Terima kasih Mas Ramajaya atas. sama-sama. Oke, kita kedatangan market lagi. Ini cukup unik ya, berjudul Dry Pot ya. Ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu nih? Mas Daniel, Mas Bro. Mas Daniel. Ini ambil judul apa kalau boleh tahu? Aku nih ngerancang dry pot dengan pendekatan arsitektur modular di Kota Semarang, Mas. Oke, latar belakangnya kenapa dibangun bangunan ini kalau boleh tahu? Bangun ini karena dengan peningkatan arus ekspor impor, nah kita butuh lahan penumpukan kontainer itu, sehingga kita buatlah rancangan dry pot ini untuk membantu kapasitas di pelabuhan. Oh, ini dekat rel kereta berarti ya Mas? Ya betul, ini lokasinya ada rel kereta yang multimoda, ini sistem multimoda Mas, jadi mengurangi arus kendaraan truk, jadi kita kirim ke pelabuhan ataupun naik ke kapal pakai kereta. Kalau boleh tahu ini barang-barang dari mana aja kalau boleh tahu ini Mas Ari? Pasarnya, oh pasti ekspor impor di luar dari Semarang ya Mas. Ekspor impor, jadi Ya. seluruh perusahaan boleh pick up dari sini ya teman-teman ya. Boleh banget. Gitu. Oke, terima kasih gitu Mas Daniel. Sama-sama. Sama-sama, makasih Mas. Oke, alright guys, kita kedatangan produk TA lagi ya guys. Ya dengan saudara siapa kalau boleh tahu? Pak Isdanto. Mengambil judul apa ini? Judulnya apa? Rumah sakit ibu dan anak di Brebes dengan pendekatan sakit klinik. Yo pilih kilo. Ini latar belakangnya dibangun kenapa nih Pak Is? Ya karena tugas akhir Mas Rizky. Enggak, maksudnya latar belakang dibangun ada Dibangun, ya. ada keresahan bahwasannya di Brebes itu masih kurang sekitar 125 tempat tidur untuk rumah sakit. Dan lewat tugas akhir ini berhasil menambahkan 84 tempat tidur untuk rumah sakit di Brebes. Oh. Sangat berguna banget ya teman-teman ya. Tuh guys. Jadi ini targetnya hanya ibu dan anak kah Pak Is? Ya sepertinya begitu Mas Rizky, karena kan di Brebes itu khususnya di ruang tunggu rumah sakit kan rata-rata penyakit kan semuanya kan berbarengan tuh, ibu dan anak nunggu bareng dengan penyakit TBC. Jadi akhirnya saya buatkan rumah sakit ibu dan anak tersendiri. Oke. Banyak banget orang penyakit kronis. Ini mengambil bentuk dari apa nih Pak Is? Mengambil bentuk dari ibu memeluk seorang anak Mas Rizky. Ini Oke. ibunya, ini anaknya, dan di tengah-tengahnya adalah lambang dan hati. Gila, luar biasa banget Pak. Ini salah satu produk masterpiece dari TA 76 ini ya teman-teman. Menggunakan Revit Mas Tuh. Rizky. Jadi anak kontak sekarang semua pandai menggunakan Revit. Gila. Karena BIM objek itu. Tuh. Jadi ini full Revit dari fondasi sampai ke akar-akarnya pun ada semua ya teman. MEP juga ada. Iya. Teman. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya guys. Ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Halo guys, nama aku Sylvie, anak Khairunisa, panggil aku Sylvie. Oke Mbak Silvi, ini kalau boleh tahu ngambil judul apa nih kira-kira? Judulnya adalah konser area di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, ini latar belakang dibangun gedung ini apa ini Mbak? Karena kan di Sleman itu kan banyak sekali konser yang terlaksana gitu kan, tapi di sana tuh sering banget menggunakan fasilitas-fasilitas umum dan tempat-tempat cagar budaya gitu. Jadi makanya saya inisiatif untuk membuat judul konser area di Kabupaten Sleman untuk mengakomodasi, untuk menampung semua konser-konser yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Oke, ini berarti targetnya kalangan remaja atau gimana nih? Remaja bisa, anak-anak bisa, karena ini juga tempat pertunjukan, jadi bisa untuk semua kalangan. Tapi lebih khususnya sih remaja, karena remaja yang sering banget untuk nonton konser seperti itu. Oke, bagus banget nih. Ini buat kalian para yang ada di Yogyakarta, dinantikan ya ini guys, desain masterpiece dari konser ya teman-teman.
Tuh, bagus banget tuh ya kan. Oke. Tuh, selamat ya Mbak Sivia, bagus terima banget kasih, desainnya. bye-bye. Bye-bye. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya guys. Kali ini adalah mall dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Hai, aku Nadia Dravani. Nadia, ngambil judul apa nih Mbak Nadia? Judulku Hybrid Mall di Kota Semarang. Hybrid Mall ya teman-teman ya. Ini latar belakang dibangun mall ini kenapa nih Mbak Dia? Karena berlangsungnya ini tuh di Semarang, jadi umumnya mall Semarang itu umumnya masih mall yang komersial, tidak hybrid. Konsep aku itu hybrid sosial komersial. Oke, jadi ini bentuknya dari apa ini kalau boleh tahu nih? Berbentuk dari simbol infinity dan flying reborn. Infinity. Terus ini pelakunya siapa aja nih kalau boleh tahu? Ada penyewa, pengelola, dan pengunjung. Pengunjung. Jadi ini untuk anak muda tentunya nggak sih, Mbak? Iya, benar. Berkunjung ke mall ini. Jadi kalian datang ya ke mall aku. Oh, ya kan. Nah, ini berada di Semarang. Buat kalian yang ada di Semarang, dinantikan aja mall ini ya guys. Ini salah satu inspirasi desain mall yang terbaik ada yang di Semarang guys. Tuh. Oke, terima kasih Mbak Nadia yang udah presentasi produk ini. Thank you. Bye-bye. Oke, kita kedatangan produk TA lagi ya dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Nama saya adalah Nuki Arizal Rifananda. Nuki Arizal. Ini judulnya apa kalau boleh tahu? Dengan judul Bisnis Hotel di kawasan industri terpadu Batang. Oke, ini latar belakang dibangun hotel ini apa kira-kira nih? Latar belakangnya adalah fasilitas akomodasi yang melayani kebutuhan pelaku kegiatan industri dan bisnis di kawasan itu sendiri. Oke, jadi ini pelakunya diperuntukkan untuk siapa saja nih? Untuk ekspatriat dan untuk tamu investor yang berada di kawasan industri itu. Tuh kan. Oke, jadi ini ya untuk kalian yang ada di daerah Batang akan dibangun desain dari bisnis hotel ya teman-teman ya. Ngerti ya konsepnya ya teman-teman ya. Oke Mas Toki, gitu aja. Sip, sama-sama. Oke, kita kedatangan market lagi ya teman-teman ya. Ini bagus banget nih guys perumahan ya. Ini dengan saudara siapa kalau boleh tahu? Muktasor. Muktasor. Jadi jelaskan nih judulnya apa nih Pak Mo? Townhouse di Kota Pekalongan dengan pendekatan Green City. Oke, ini konsepnya kenapa dibangun townhouse di Pekalongan ini? Kenapa ini kalau boleh tahu? Karena keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian yang semakin meningkat. Oh gitu. Terus ini berguna bagi masyarakat kelas apa nih kalau boleh tahu nih? Untuk kelas menengah ke atas. Kalau kelas menengah ke atas. Selain perumahan ini ada fasilitas apa nih? Ada fasilitas untuk clubhouse, juga untuk komersial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penghuni kawasan. Oke, ini juga jadi salah satu sumber desain townhouse di Kota Pekalongan ya. Jadi ini sebagai acuan gitu ya Pak Mo ya? Iya, betul. Oke, tuh bagus banget. Tuh buat kalian di Kota Pekalongan ya, di sini akan dibangun townhouse dengan konsep apa nih Pak Mo kalau tahu? Konsep Green City. Green City ya teman-teman ya, tuh bagus bange tuh ya. Jangan lupa ya teman-teman Pekalongan, dinantikan aja ini guys proyeknya, semoga dibangun ya. Oke Pak Mo, terima kasih. Siap, terima kasih. Okay, now we have from Myanmar. Tell me what's your name? My name is Indrita. Okay, and what's your title? My title is Lani Santako and I'm privileged chairman in Myanmar. Okay, and what's the concept of this title? I use the vernacular architecture concept that mainly used in Myanmar. And who's this built for? This center is for underprivileged children. That means children who cannot afford the formal education because of the civil disobedience movement in Myanmar. In my country, in Myanmar, like children are age rate mismatch that they can. So this center is aimed for this children. Okay. Thank you, Thierry. Okay. Hello, I'm Wayne U, but you can call me Wayne. So my thesis is titled by Smart Miss Party they have Olive Malaysia in Bangkok. So as you can see, Bangkok is full of like a crowded people. So I want to be like the Smart Miss Party they have, so they can enjoy Italy for the quality of life. So this is like full function shopping mall, ward, office, hotel and residence. Thank you. Okay, thank you. We have, what's your name? My name is May. Okay, and the title of this? Kuminadinani has a public library. Okay, and can you tell me your concept? My concept is to rethink the traditional public library, not only just for reading books, for communication, developing skills, and
Tupperware viewing. Okay, and who's this for? This is for people 40 plus and above. Okay, thank you. Okay, so who here with your name? My name is Chu. Yeah, and what's the title of this project? My title is about architecture as performance, which is the building for Okay, and just a quick concept. my concept is inspired from the Myanmar traditional orchestra, Taiwan, and translate it into the architectural design. Okay, and last, who is this built for? This is for the citizen and also for the performance and to enrich Myanmar culture. Okay, thank you. Thank you. Okay, who are we here with? I'm Jody Alin, the Apple Street here. Yeah. So what's your title? Title is architecture. No. So it's National Film Archive. So what's the concept of this building? Yeah, the concept for form is like the architecture. We imagine the architecture as a transition of layer frames and convert it into the experiential experience. Okay, and then last question: who is this building built for? Yeah, is this for the firstly is the unique architectural concepts because this is converting the institutional space into the urban publics. So it is basically for the publics, and then the secondly for the movie hobbits and the films people and professionals. Okay, thank you, Lin. Yeah, thank you. Okay, now we have. What's your name? We move on. Yeah, you guys can call me Wing. Okay, and what's your title for this? It's a community center, for the development hub for the people, for Myanmar migrant people in Mae South. Okay, and the concept? Can you tell me? The concept is some kind of analogical. It's a fallen leaf. The leaf is falling from the ground. The leaf represents the young people of Myanmar, and then they are connected. They are scattered around the ground, but they are connecting each other. As you can see in my building, the building are connecting each other as a unity. Okay, and last but not least, who is this building built for? For who is this building built for? Yeah, for Myanmar migrant people, for our people. Okay, thank you. Thank you, terima kasih. Gak. Apa? Rasanya gimana? Asik.